Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas evaluasi pengajaran Penjas dengan materi masalah tes, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjas Kesrek D angkatan 2019. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang saya akan jelaskan yakni pengertian tes itu sendiri. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Seorang ahli bernama James M.S. Kettle pada tahun 1890 telah memperkenalkan pengertian tes itu kepada masyarakat melalui bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Selanjutnya, di Amerika Serikat, tes ini berkembang dengan cepat sehingga dalam tempo yang tidak begitu lama masyarakat mulai menggunakannya. Banyak ahli yang mulai mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang. Namun yang terkenal adalah sebuah tes inteligensi yang disusun oleh seorang Prancis bernama Binet yang kemudian dibantu penyusunannya atau penyempurnaannya oleh Simon, sehingga tes ini dikenal sebagai tes Binet-Simon pada tahun 1904. Dengan alat ini, Binet dan Simon berusaha untuk membeda-bedakan anak menurut tingkat inteligensinya. Dari pekerjaan Binet dan Simon, inilah kemudian kita kenal istilah-istilah umur kecerdasan atau biasa disebut mental age, umur kalender atau chronological age, dan indeks kecerdasan, intelligence quotient atau intelligence quotient atau IQ. Sebelum sampai kepada uraian yang lebih jauh, maka saya terangkan dahulu arti dari beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan tes ini. Yang pertama itu, sebelum adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua yakni testing. Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Yang ketiga yaitu teste. Dalam istilah Indonesia, tercoba adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang inilah yang akan dinilai atau diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Yang keempat yakni tester. Dalam istilah Indonesia,
atau pencoba adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi, tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan tugasnya. Tugas tester antara lain yakni pertama itu mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, membagikan lembaran tes dan alat-alat lain untuk mengerjakan. Yang ketiga, menerangkan cara mengerjakan tes. Yang keempat, mengawasi responden mengerjakan tes. Yang kelima, memberikan tanda-tanda waktu. Yang keenam, mengumpulkan pekerjaan responden. Yang ketujuh, yakni mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan jika ada. Persyaratan tes. Persyaratannya yaitu pada bagian permulaan buku ini telah disinggung bahwa mengubah panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastis yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Akan tetapi apabila keadaannya memang terpaksa, yakni apabila kita harus melakukan pengukuran padahal yang ada di situ hanyalah sehelai tali karet elastis, maka kita dapat menggunakan tali asal menggunakannya mengikuti aturan tertentu, yakni tidak boleh tarik-menarik. Walaupun dalam melaksanakan tes sudah diusahakan aturan tentang suasana, cara, dan prosedur yang telah ditentukan, namun tes itu sendiri mengandung kelemahan-kelemahan. Gilbert Sachs pada tahun 1931 menyebutkan beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kalanya tes secara psikologis terpaksa menyinggung pribadi seseorang walaupun tidak disengaja demikian, misalnya dalam rumusan soal, pelaksanaan maupun pengumuman hasil. Yang kedua yakni tes menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Tidak dapat dipungkiri bahwa tes akan menimbulkan suasana yang khusus yang mengakibatkan hal-hal orang yang satu dengan yang lain. Di dalam penelitiannya, Kirkland pada tahun 1971 menyimpulkan bahwa besarnya kecemasan mempengaruhi murni dan tidaknya hasil belajar. Murid yang kurang pandai mempunyai kecemasan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi. Yang ketiga yaitu kebiasaan terhadap tipe tes dan pengadministrasiannya mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes. Yang keempat, dalam kecemasan yang tinggi, murid akan mencapai hasil yang baik jika soalnya bersifat ingatan, tetapi hasilnya tidak baik jika soalnya pikiran. Yang kelima yaitu timbulnya kecemasan sejalan dengan tingkatan kelas. Yang keenam, meskipun pada tingkat sekolah dasar tidak terdapat perbedaan kecemasan antara anak laki-laki dan dengan anak tingkat sekolah menengah anak perempuan. Anak perempuan cenderung mempunyai kecemasan yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Ketiga itu tes mengategorikan siswa secara tetap dengan mengikuti hasil tes pertama. Kadang-kadang orang lalu membedakan cap kepada siswa menurut kelompok atau kategorinya. Misalnya A termasuk pandai,
sedang atau kurang. Sangat sukar bagi tester untuk mengubah predikat tersebut jika memang tidak sangat menyolok hasil dari tes berikutnya. Yang keempat, tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandai hanya melihat pada kalimat secara sepintas. Yang kelima yaitu tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Manusia mempunyai seperangkat sifat atau traits yang tidak semuanya tepat diukur melalui tes. Tingkah laku sebagai cermin dari sifat-sifat manusia. Ada kalanya lebih cocok diketahui melalui pengalaman secara cermat. Ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama yaitu validitas. Perbedaan arti istilah validitas dengan valid. Validitas terlebih merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Dalam pembicaraan evaluasi, pada umumnya orang hanya mengenal istilah valid untuk alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Hingga saat ini belum banyak buku yang menerapkan istilah valid untuk data. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan senyatanya. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar, sesuai dengan kenyataan atau keadaan. Dari sedikit uraian dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga bisa dikatakan valid. Yang kedua yaitu reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris. Berasal dari asal reliable yang berarti dapat dipercaya. Seperti halnya istilah validitas dan valid, kekacauan dan dalam penggunaan istilah. Reliabilitas sering dikacaukan dengan istilah reliable. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau kata keadaan. Seorang dapat dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara tidak berubah-ubah pembicaranya dari waktu ke waktu. Seorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara. Yang ketiga yaitu objektivitas. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama pada sistem scoringnya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas menekankan ketetapan atau konsistensi pada sistem scoring, sedangkan reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes.
ada dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes, yaitu bentuk tes dan penilai. Bentuk tes yaitu berbentuk uraian akan memberi banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Yang kedua yaitu penilai. Subjektivitas dari penilai akan dapat masuk secara agak leluasa, terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain yaitu kesan penilai terhadap siswa, tulisan, bahasa, waktu menggandakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. Pedoman yang dimaksud terutama menyangkut masalah pengadministrasian, yaitu kontinuitas dan komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara kontinuitas atau kontinu atau terus menerus. Dengan evaluasi yang berkali-kali dilakukan, maka guru akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan siswa. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Yang dimaksud di sini dengan evaluasi yang komprehensif adalah atas berbagai segi peninjauan, yang itu mencakup keseluruhan materi. Yang kedua mencakup berbagai aspek berpikir, ingatan, pemahaman, aplikasi, dan sebagainya. Melalui berbagai cara, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, pengamatan insidental, dan sebagainya. Yang keempat itu praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut yang banyak dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Yang kedua, mudah pemeriksaannya. Artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Untuk soal bentuk objektif, pemeriksaannya akan lebih mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawaban. Yang ketiga yakni dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan diawali dengan orang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.